Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salawatullahi ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Benarkah kita adalah para pejuang Al-Quran? Benarkah selama ini kita belajar Al-Quran sudah memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala? Pertanyaan ini harus kita jawab dalam diri dan hati kita masing-masing. Apa tujuan kita belajar Al-Quran? Apa tujuan kita menghafal Al-Quran? Apakah kita ingin disebut sebagai seorang hafidh dan hafizah 30 juz? Ataukah kita ingin disebut sebagai seorang alim ulama? Ataukah kita ingin disebut sebagai qari'ah yang masyhur di kalangan masyarakat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan seseorang itu tergantung pada niatnya. Siapa yang niat hijrahnya karena Allah, maka niat hijrahnya pun akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Siapa yang punya niat yang lain, maka dia pun akan sampai kepada niatnya. Hasan al-Basri rahimahullah, ulama besar kita, mengatakan, sesungguhnya amalan yang kecil akan besar nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, itu tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya amalan yang besar di sisi Allah akan kecil nilainya, itu tergantung pada niatnya. Ingat bahwa belajar Al-Quran, membaca, mengkaji, menghafal, itu adalah begitu dimuliakan dan diagungkan di sisi Allah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan kepada para penghafal Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya telah menyampaikan kepada kita bahwa penghafal Al-Quran tidak dimakan jasadnya oleh tanah. Itu disebabkan karena Al-Quran. Kedua orang tua kita dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala dipakaikan mahkota khusus kepadanya. Itu disebabkan karena ada anaknya yang menghafal Al-Quran. Ada sanad saudara kita, kerabat terdekat kita, 10 orang yang sudah pasti baginya masuk ke dalam neraka Allah, itu dikeluarkan kemudian dimasukkan ke dalam surga disebabkan karena ada keluarganya terdekatnya yang menjadi penghafal Al-Quran di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya untuk menghafal dan mengkaji Al-Quran sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada kedua orang tua kita yang telah melahirkan dan mendidik dan membesarkan kita. Manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Jangan biarkan mahkota yang akan dipakaikan kepadanya terjatuh di tengah jalan. Ingat bahwa perjuangan Al-Quran ini dibutuhkan kekuatan yang sangat luar biasa. Ada petunjuk khusus yang Allah berikan kepada kita, di mana tidak semua diberikan petunjuk ini kepada semua orang, hanya pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mentakdirkan bagi kita petunjuknya menjadi seorang yang mengkaji, belajar, dan sebagai seorang hafidh Al-Quran. Mulailah berbenah diri dari sekarang untuk memperbaiki hati kita, agar senantiasa menjadi amal jariah bagi kita kelak pada saat kita akan ketemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala untuk mempertanggungjawabkan apa yang selama ini kita lakukan. Kembalikan kepada diri kita. Ingat, sesungguhnya kapal yang dibuat besar itu karena di tengah lautan ada ombak yang besar. Belajar Al-Quran ini dibutuhkan perjuangan. Belajar Al-Quran ini dibutuhkan pengorbanan. Terkadang pada saat kita mengantuk, kita harus buka dan melihat Al-Quran untuk menghafalnya. Terkadang pada saat kita lapar, kemudian kita dituntut untuk menyetorkan hafalan kita kepada pembina kita. Pada saat kita ngantuk, tetapi kita harus bangun untuk membiasakan diri belajar Al-Quran di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kita akan biarkan pengorbanan perjuangan kita yang selama ini kita lakukan akan kita jadikan sebagai sesuatu yang sia-sia di sisi Allah tanpa ada balasannya? Tanpa ada ganjaran kebaikannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala? Padahal mestinya kita harus berbenah diri untuk memperbaiki itu semua. Al-ikhlasu lillah. Ikhlas
karena Allah Subhanahu wa ta'ala, niat kita murni, bersih, betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab ada ridho yang kita cari di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Teruslah berjuang, jangan pernah berhenti, karena kita sudah dipilih oleh Allah sebagai pejuang Al-Quran. Jangan biarkan kita hanya terjatuh karena persoalan sepele. Jangan biarkan kita futur hanya karena persoalan yang biasa yang sering kita dapatkan di tempat lain. Hanya karena persoalan sepele yang didapatkan oleh sahabat-sahabat kita di tempat kita menghafal Al-Quran. Padahal niat kita dulu 100% ingin menghafal Al-Quran, punya cita-cita yang mulia, sebagai sebab orang tua kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan biarkan cita-cita itu terlepas begitu saja dari diri kita. Perjuangan yang kita hadapi adalah bentuk ujian dan rasa cinta Allah kepada pilihan hambanya, hamba-hamba yang telah dipilihnya. Semua ini adalah berkat dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah telah tunjuk dan Allah telah memilih kita. Wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah, dzalika huwal fadlul kabir. Ada sebahagian orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan di sisi Allah karena Allah telah memilih kita. Dzalika huwal fadlul kabir. Itu adalah karunia dan keutamaan yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita. Berusahalah semaksimal mungkin. Apapun tantangannya kita harus lewati, karena sesungguhnya hari-hari besar itu kita lalui dengan hari-hari kecil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah berpikir merasakan manisnya perjuangan jika Anda tidak pernah merasakan pahitnya perjuangan. Selalulah berusaha, berdoa, istiqamah, dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita adalah ahlul Quran dan para pejuang Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.